Setelah Patrick Kluivert dipecat, kursi pelatih timnas Indonesia kini panas, bahkan membara. Publik bertanya-tanya, siapa yang akan memimpin Garuda setelah kekalahan pahit dari Irak dan Arab Saudi? Nama-nama besar pun mulai bermunculan dari Asia sampai Eropa. Dan ini dia, 5 calon pelatih baru yang paling banyak dibicarakan. Pertama, Shin Tae-yong, nama yang paling dirindukan publik Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini pernah membawa timnas bangkit, melaju ke final Piala AFF dan membentuk generasi emas muda. Setelah kepergiannya, performa tim menurun drastis. Kini, rumor kembalinya Shin makin kuat tapi masih terganjal masalah kontrak dan komunikasi dengan federasi. Kalau PSSI mau membuka pintu, Shin jelas masih punya tempat di hati rakyat. Kedua, Akira Nishino. Pelatih asal Jepang ini punya pengalaman besar, pernah membawa Jepang ke 16 besar Piala Dunia dan melatih Thailand dengan gaya disiplin khas Asia Timur. Ia dikenal cerdas, tenang dan ahli membangun tim dari nol. Kabarnya ia tertarik kembali melatih di Asia Tenggara dan Indonesia bisa jadi proyek barunya. Peluang cukup besar asal negosiasinya realistis. Ketiga, Bojan Hodak. Pelatih sukses Persib Bandung ini dianggap punya modal kuat, paham karakter pemain lokal dan gaya bermain cepat khas Indonesia. Ia juga punya reputasi sebagai pembangun mental juara. Banyak pengamat menilai, Hodak bisa jadi solusi praktis dan efisien untuk era baru Garuda. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan nama besar, tapi pelatih yang tahu medan. Keempat, Mauricio Sousa. Pelatih asal Brasil yang kini menangani Persija Jakarta ini dikenal berani menyerang dan punya sentuhan samba. Ia juga bagus dalam membina pemain muda. Tapi pertanyaannya, apakah Sousa siap dengan tekanan di level tim nasional? Karena beda jauh antara menang di Liga 1 dan membawa Garuda terbang di level Asia. Dan terakhir yang paling mengejutkan, Louis van Gaal. Legenda Belanda ini kabarnya masuk ke radar Erick Thohir. Van Gaal punya segalanya, pengalaman di Piala Dunia, di Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester United. Namun, gajinya selangit. Secara realistis, peluangnya kecil tapi menyebut namanya saja sudah cukup bikin dunia menoleh ke Indonesia. Jadi, siapa yang paling mungkin jadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Kalau dilihat dari kondisi sekarang, Shin Tae-yong, Akira Nishino, dan Bojan Hodak adalah 3 nama paling realistis. Tapi satu hal pasti, siapapun yang datang dia harus mampu membangun bukan sekedar menang. Karena timnas Indonesia butuh lebih dari taktik. Kita butuh harapan. Dan harapan itu hanya bisa hidup kalau Garuda kembali terbang tinggi.